Saya langsung ke Bang Rey kalau begitu. Bang Rey, nggak usah pura-pura kaget, abang udah komen dari kemarin. Gitu ya. Bagaimana kita membaca hal ketika ada perubahan 180 derajat nasib Pak Dadan? Sebelum dihadapkan terhadap persoalan hukum, Dadan masih menemani presiden. Dia merupakan diberikan kepercayaan, sosok kepercayaan presiden. Lalu sekarang akhirnya jadi tersangka dan ditahan Kejagung. Bagaimana kita membaca politiknya? Membaca apanya nih? Gimana kira-kira politiknya? Kok bisa? Dramanya ini kayak apa sih drama politiknya? Sebelumnya masih nemenin presiden, Bang. Iya, ini kan menunjukkan kepada kita apa yang disampaikan oleh publik selama ini kepada presiden, kepada pemerintah lah secara umum, tapi disingkapi dengan sinis oleh mereka gitu ya. Akhirnya kemudian telat. Telatnya akibatnya apa telatnya itu ya 3 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Saya sendiri sangat menyesalkannya. Mestinya program-program ini sebisa mungkin nggak menimbulkan korban baru yang dimasukkan ke dalam penjara. Tapi kenyataannya sekarang ditetapkan 3 orang sebagai tersangka dugaan kasus pidana korupsi. Kenapa itu terjadi? Ya karena sejak dari awal sudah diingatkan oleh banyak pihak bahwa satu, di situ ada duit yang cukup banyak. Yang kedua, relatif pengawasannya nggak terlalu ketat. Yang ketiga, dasar hukumnya nggak jelas juga yang memungkinkan partisipasi publik untuk terlibat di dalam mengawasi, gitu ya. Yang keempat, berhubungan dengan tata kelola di dalamnya. Dan yang kelima, rekrutmen dari orang-orangnya di dalam. Jadi kalau kita lihat misalnya proses rekrutmen yang dilakukan oleh presiden terhadap pejabat untuk di lingkaran BGN yang sebetulnya berlaku di hampir semua jabatan-jabatan di pemerintahannya Pak Prabowo, lebih bersikap kedekatan, koncoisme dibandingkan upaya untuk betul-betul melakukan semacam rekrutmen berdasarkan kapasitas ya, rekrutmen berdasarkan integritas gitu, rekrutmen berdasarkan apalah yang dianggap sangat baik dan positif bagi para pejabat negara. Nah, meskipun mungkin ada ya fit and proper test ya macam-macam dan sebagainya itu sih prosedur-prosedur seperti itu mungkin dilakukan. Kalau tetapi pada akhirnya kemudian outputnya seperti yang kita lihat sekarang ini gitu. Kalau memang abang bilang soal koncoisme, nah sementara kan Dadan itu kepercayaan Prabowo Subianto, lalu sekarang bahkan udah ditahan oleh Kejagung. Bukankah ini sebagai bentuk presiden tidak pandang bulu? Abang nggak lihat itu? Yang saya mau katakan itu, kenapa sih harus nunggu orang jadi korban dulu itu maksud saya. Kenapa kita nggak jaga sejak dari awal? Kan kita udah tahu ini pertama duitnya gede banget nih dalam setahun. 360 triliun. Asumsinya semua orang akan terfokus ke sana. Yang kedua, mana ada pengawasan yang benar-benar. Lawan Komisi 9 ya, yang bersama dengan ngawasin BGN ini. Mana suaranya? Nyata-nyata sudah ada pengadaan trail yang dipersoalkan oleh publik, pengadaan kaos kaki ya kan, pengadaan semir sepatu macam-macam. Di publiknya udah riuh rendah, tapi dipanggil nggak BGN-nya, diminta enggak itu diselesaikan. Dan yang paling mendasar itu adalah dasar hukum yang memungkinkan setiap orang bisa berpartisipasi aktif ya di dalam proses BGN, di dalam proses MBG ini gitu. Oke, baik, nanti saya lanjut lagi ke abang. Sekarang saya ke Tio. Tio, pendapat kamu ketika kepala BGN akhirnya diganti, ada pergantian, sudahkah menjawab masalah yang ada menurut kamu? Pemimpin yang buruk pasti akan memilih tim yang buruk. Ketika hari ini Pak Dadan Hindayani ditangkap oleh Kejaksaan Agung, sebenarnya bukan hanya wajah Pak Dadan yang tercoreng, tapi yang utama adalah wajah Presiden Prabowo Subianto. Ini membuktikan betapa bobroknya kepemimpinan nasional kita hari ini. Karena program prioritas yang paling jadi kebanggaannya presiden saja, itu bisa hancur-hancuran seperti ini. Kalau dihitung-hitung berdasarkan Kejaksaan Agung, setiap hari miliaran yang dikorupsi oleh 3 maling ini. Berarti totalnya kalau hampir 2 tahun MBG berjalan, minimal 500 M mereka sudah dapat. Itu di level paling pucuk. Pak Prabowo sendiri yang menyampaikan bahwa ikan itu busuk mulai dari kepalanya. Kalau sudah hampir 2 tahun busuk kepala BGN, maka hampir bisa dipastikan bawahnya juga lebih busuk lagi. Oke, tapi presiden kan sebenarnya menindak orang lingkarannya. Bukankah Anda tidak melihat bahwa sikap presiden sebenarnya fair? Pencopotan kepala BGN saat sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka itu jadi ukuran bahwa politik punya faktor di dalam hukum kita. Harusnya kalau mau fair tidak usah dicopot duluan, biarkan dia ditangkap oleh Kejaksaan Agung, biarkan ditetapkan sebagai tersangka lalu dicopot dia sebagai kepala BGN. Oke, Mas Rio,
sebuah hal yang baru, dicopot dulu, baru kemudian ditahan oleh Kejagung. Mengapa tidak seperti yang disebutkan oleh Tio? Ya, jadi begini, pertama Mbak Ilona, Partai Gerindra merasakan apa yang seluruh masyarakat rasakan. Kekecewaan, kemarahan, kesedihan. Bahwa program yang memang semestinya ditunjukkan untuk investasi anak-anak kita, supaya mereka bisa bertumbuh sehat dan kuat dan dapat bersaing dengan anak-anak negara manapun. Program yang juga didesain untuk menciptakan dan menggerakkan ekonomi lokal, justru ternodai oleh tata kelola yang tidak baik. Jadi kami sepakat ini merupakan momentum di mana kita harus berbenah, kita semakin harus menggencarkan pengawasan terhadap program-program dan pelaksanaan daripada MBG sehingga program ini dapat berjalan secara semestinya. Nah, evaluasi yang sudah dilakukan selama ini, termasuk salah satunya adalah melalui Partai Gerindra. Partai Gerindra memiliki perwakilan-perwakilan di DPR RI, para anggota DPR, baik di DPR RI maupun di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten. Selama ini sudah secara langsung, turun langsung ke lapangan, mendengarkan langsung dari penerima manfaat, melakukan sidak ke dapur-dapur, dan menemui berbagai katakanlah penyimpangan-penyimpangan dari SOP-SOP yang seharusnya dipatuhi. Nah, akumulasi daripada temuan-temuan ini semuanya sudah kami ingatkan ke pemerintah. Partai Gerindra juga memiliki kader mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat ranting yang juga secara proaktif melaporkan ini kepada tingkat pimpinan bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan ini. Dan akhirnya setelah ditemukan bukti yang konkret dan dilaporkan langsung kepada Presiden, Presiden tanpa pandang bulu langsung memutuskan untuk memberhentikan. Anda bilang kan akumulasi, artinya Presiden sudah tahu sejak lama. Pertanyaannya kenapa baru sekarang ditindak? Jadi begini, laporan itu kan sebenarnya sudah masuk secara berkala kepada Presiden. Maka daripada itu berdasarkan laporan tersebut lahirlah sebuah assessment daripada Presiden untuk memerintahkan penyelidikan. Itu yang Presiden sebut bahwa beliau memanggil pimpinan daripada BPKP dan juga dari PPATK untuk menelusuri apakah betul ada penyimpangan-penyimpangan ini. Dan memang terbukti betul. Dan setelah terkonfirm. Dan butuh waktu hampir 2 tahun baru ketahuan, Mas Rio. MBG ini baru berjalan sekitar 1 tahun 5 bulan kurang lebih karena mulai Januari 2025. Dan setelah ini dievaluasi, buktinya dapat benar-benar ada penyimpangan, Presiden dengan tegas tanpa pandang bulu, tanpa menunggu-nunggu langsung mencopot pimpinan yang terlibat daripada. Baik, saya coba ke Mas Ilona, Agus. itu yang Ada masalah saya ya? khawatirkan ya. Setelah begini, siapa kira-kira yang dapat nama? Presiden juga. Padahal tadi disebutkan oleh Bung Tio, ini sebetulnya unsur kelalaian dari Presiden yang memberikan kewenangan penuh kepada Pak Dadan untuk ngelola uang yang ratusan triliun. Justru kebalik Bang Rey. Tidak ada pengawasan ini bukti Presiden justru kuat. tidak pandang bulu. Dan oleh karena itulah setelah kejadian begini, seolah-olah Presiden yang hebat gitu. Kenapa nggak diperbaiki nih tata kelolanya sejak dari awal? Kenapa nggak ada dasar hukumnya yang kuat? Kenapa nggak ada pengawasannya yang kuat? Kenapa tidak ada rekrutmen yang betul-betul benar? Sehingga tidak ada masalah yang seperti ini. Nih, itu yang saya mau katakan di awal tadi. Jangan setelah orang begini, lalu ada orang juga yang nanggung keuntungan. Apa keuntungannya tuh? Seolah-olah Presiden itu nggak pandang bulu kepada orang lain gitu loh. Oke, Presiden lalai katanya. Presiden memang tidak pandang bulu sama sekali di sini Mbak Ilona. Tapi lalai kata Mas Jadi Bang begini, Rey. ketika program MBG pertama kali dijalankan di bulan Januari tahun 2025, guardrails maupun sistem-sistem yang memang didesain, sebutkanlah digitalisasi. Contohnya adalah pemberlakuan CCTV. Selalu ada juknis yang selalu diberlakukan, baik itu juknis untuk penentuan titik dapur-dapur, penunjukan mitra, sampai juknis untuk menyiapkan makanan-makanan ini. Semuanya sudah disiapkan, semuanya adalah dengan goodwill. Dengan tujuan apa? Memastikan tidak ada penyimpangan-penyimpangan itu dilakukan. Tapi hari ini terjadi penyimpangan, ya itu kita akuin. Maka daripada itu kita sampaikan, satu, Presiden adalah Presiden tidak pandang bulu, kalau ada penyimpangan langsung ditindak, dan kedua, ini justru adalah momentum kita untuk kalau berbenah. sekiranya Presiden nggak pandang bulu, itu satu hal ya. Ini peristiwa ini nggak terjadi sampai hari ini. Mestinya dari kemarin-kemarin itu sudah terjadi. Logika Bang Rey agak kebalik, karena kalau Presiden itu, yang saya mau kalau katakan Presiden itu begini, tidak pandang bulu, Bung, kalau peristiwa keracunan sudah lama, ya kawan ini yang dari pemantau pendidikan sudah lama diberitakan kalau soal orang. dapur, kalau soal keracunan, bagaimana hubungan antara SPPG, titik-titik SPG dengan para pengurus BGN. Gini Bang Rey, itu sudah juga komitmen lama daripada baik BGN oleh TII itu adalah zero ICW. incident. Tapi Food safety itu tidak bisa terkompromikan. Tunggu sampai peristiwa ini terjadi. Sampai hari ini total sudah 8.000 dapur yang ditindak. Dan sampai detik ini ada sekitar 2 sampai 3.000 dapur yang masih disuspend. Tidak boleh beroperasi. Kenapa? Ada temuan-temuan. Kita tidak menunggu sampai ada keracunan baru dihentikan. Ada indikasi kelalaian dalam pelaksanaan SOP, dapur itu langsung di-freeze. Tidak boleh beroperasi terlebih dahulu. Total ada 8.000 yang sudah ditindak Bang Rey. Ini adalah bukti tidak pandang bulu. Justru kalau misalnya Presiden pandang bulu, hukum yang dijadikan dasar kepala oleh badan tidak akan diberhentikan atas dugaan adanya kepemilikan
SPPG dari 3 orang tersangka ini. Gini Bang Rey. Kenapa baru ketahuan sekarang? Bang Rey harus mengerti, penunjukan daripada mitra dan titik daripada SPPG itu memiliki SOP dan juknisnya sendiri. Loh, iya, kenapa bisa keluar ini? SPPG itu kita tidak peduli punyanya si A, si B atau si C, Itulah tapi yang menjadi SPPG masalah. harus Akibatnya, mengikuti SOP yang berlaku. Karena artinya di SOP-nya ada masalah Gini, Bang yang membuat 3 orang ini sekarang ditetapkan sebagai tersangka. Oh betul, SOP. betul. Kalau ada masalah kita akuin. Kalau ada masalah kita akuin dan ini merupakan momentum berbenah. Kita tidak bilang tidak ada masalah selama ini. Tapi yang kita katakan adalah SPPG dalam menunjuk mitra. Siapapun mitra itu, ketika SPPG itu sudah berjalan, hukum tertingginya adalah SOP-nya. Tata Iya, kelolanya. saya mau Ini bukan mengatakan- masalah SPG ini punya A, punya B, atau punya C. Saya mau mengatakan SOP itu jelas bermasalah. Yang Maka itu mengakibatkan kita sedang 3 evaluasi, orang Bang ini Rey. Betul. ditetapkan sebagai tersangka. Kami sepakat. Sebab ingat ya, salah Kami satu sepakat, dalih ada mereka masalah dan ini ditetapkan sedang tersangka diperbaiki. itu karena diduga punya yayasan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan SPPG. Oke, coba saya tanya ke Artinya Mas itu Agus. masalah di SOP-nya. Oke, Bang.